Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Florensius Mikael dengan NIM 2210417661. Kelas M2, mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan, yaitu bagian A. Pertanyaan nomor 1. Apa ini maksud dengan pemasaran? Jawaban, menurut Kotler tahun 2001, mengemukakan definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. Menurut Stanton pada tahun 2001, definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud manajemen pemasaran? Jawaban, manajemen pemasaran menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan 5 filosofi pemasaran. 1. Konsep produksi. Menurut konsep ini, pelanggan lebih memilih produk yang murah dan mudah dijangkau di pasar tak jauh. Dasar dari konsep ini adalah penekanan pada biaya produksi yang rendah, efisiensi produk yang tinggi, dan produksi massal atau volume produksi yang besar. Singkatnya, sejumlah besar barang termurah. 2. Konsep produk. Menurut produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Konsep produksi adalah konsep wajib untuk memberikan produk terbaik kepada pelanggan sesuai permintaan dan harapan. Sebuah produk tidak lengkap dengan sendirinya dan membutuhkan faktor bisnis lain seperti pemasaran, distribusi, penjualan, dan lain-lain. 3. Konsep penjualan. Konsep penjualan didasarkan pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek. Oleh karena itu, bisnis dan perusahaan harus melakukan kegiatan promosi dan pemasaran untuk mengakselerasi produknya di pasaran. Pelanggan memiliki kebutuhan dan tugas Anda mengubah kebutuhan dan batin mereka menjadi membeli produk melalui motivasi dan persuasi. 4. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan. Ini menentukan pelanggan di tengah-tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memutuskan kebutuhan tersebut dengan baik daripada pesaing. 5. Konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial didasarkan pada kesejahteraan seluruh masyarakat karena mempertanyakan strategi konsep pemasaran. Apa yang diinginkan pelanggan bukan berarti akan baik untuk mereka dalam jangka panjang. Apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda ingin dan masyarakat secara keseluruhan adalah dua hal yang sangat berbeda. Nomor 4. Apa keunggulan dari konsep produk? Jawaban, keunggulan konsep produk adalah inovasi lebih banyak menggunakan konsep produk karena perusahaan menjamin untuk membuat produk yang baik yang mengarah pada inovasi dan penemuan yang baik untuk semua orang. Kualitas adalah fokus utama dari konsep ini, memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan pada saat yang bersamaan. Meningkatkan benchmark keseluruhan dari penawaran di pasar pesaing juga mencoba untuk mencapai level yang sama dengan inovator yang mencoba memberikan produk terbaik. Nomor 5. Apa kekurangan atau kelemahan dari konsep produk? Jawaban, kekurangannya adalah menghasilkan produk mahal untuk kebutuhan dasar karena semua produsen berusaha memberikan produk terbaik kepada pelanggan meskipun permintaan dapat dipenuhi.
Pelanggan membutuhkan dukungan layanan bersama dengan suatu produk, jadi hanya berfokus pada fitur produk dapat menyebabkan tidak memberikan pengalaman pelanggan yang holistik. Nomor 6. Apa keunggulan dari konsep penjualan? Keunggulan konsep penjualan. Beberapa keunggulan utama dari konsep penjualan adalah sebagai berikut. Peningkatan penjualan jenis filosofi pemasaran membantu perusahaan meningkatkan volume penjualan mereka. Pasar kompetitif di mana-mana, dan jika perusahaan tidak dapat mengejar pelanggan untuk produk dan layanan mereka, maka akan sulit bagi bisnis untuk bertahan hidup. Fokus pada penjualan dan pemasaran karena perusahaan mencoba menargetkan sebagai besar pelanggan di pasar. Dapat dimengerti bahwa produk akan terlihat oleh orang-orang yang ditargetkan ini. Jadi, ada dua keuntungan, yaitu menjual dan memasarkan produk dalam waktu yang bersamaan. Jika perusahaan tidak mengikuti konsep ini, maka pemikiran pelanggan tidak akan pernah berubah dan mereka akan selalu memberi merek yang sudah mapan. Tidak ada masalah saham yang tidak terjual. Ide dasar di balik penggunaan konsep penjualan adalah menjual setiap produk yang diproduksi perusahaan tanpa memperhatikan kebutuhan konsumen. Akibatnya, perusahaan tidak akan menghadapi masalah saham yang tidak laku, sehingga perusahaan dapat menggunakan modal kerjanya untuk kegiatan produktif lainnya. Pertanyaan nomor 7. Apa kekurangan atau kelemahan dari konsep penjualan? Beberapa kekurangan dari konsep penjualan adalah sebagai berikut. Mengabaikan kebutuhan pelanggan. Salah satu kelemahan dari konsep ini adalah menghindari kebutuhan dan keinginan dan fokus tetap pada penjualan produk dan jasa. Perusahaan menjual apapun yang mereka hasilkan daripada menyediakan apa yang diinginkan pelanggan. Mengabaikan umpan balik dari ulasan pelanggan. Menurut konsep ini, perusahaan tidak memperhatikan tanggapan dan review dari pelanggan, yang mana tidak benar, karena bahwa dengan bantuan umpan balik pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan produknya. Karena tidak ada lagi hal seperti itu, perusahaan tidak akan pernah mengetahui komentar-komentar negatif yang dapat berdampak buruk bagi reputasi perusahaan. Fokus jangka pendek. Ini berfokus pada tujuan dan sasaran jangka pendek perusahaan, dan itu adalah menyelesaikan persediaan. Dengan cara ini, perusahaan tidak memiliki masalah modal kerja dapat menggunakan untuk proyek menguntungkan lainnya. Pertanyaan nomor 8. Sebutkan dan jelaskan perusahaan yang dapat menggunakan konsep penjualan. 1. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mengikuti konsep penjualan dengan berasumsi bahwa itu baik untuk semua orang dan semua orang harus membeli asuransi. Agen asuransi fokus pada penjualan lebih banyak produk karena begitulah cara mereka mendapatkan komisi dan keuntungan. Rencana pemakaman prabayar. Tidak ada yang abadi dan setiap orang pada akhirnya akan mati. Itu membuat semua orang perlu merencanakan pemakaman mereka sebelumnya. Begitulah cara perusahaan rencana pemakaman mengikuti filosofi penjualan dengan menargetkan semua orang yang tidak dapat ada layanan purna jual. Menjual ensiklopedia. Ensiklopedia membuat informasi dasar tentang segala hal. Jika Anda memiliki rumah dan keluarga, maka Anda harus memiliki ensiklopedia di rumah tersebut. Mungkin suatu hari Anda perlu belajar tentang apapun. Itulah para penjual ensiklopedia mencoba menjual produk tersebut dalam jumlah besar. Penjual door to door. Penjual dari pintu ke pintu mengunjungi rumah semua orang dan mencoba menjual barang rutin. Mereka mengikuti konsep penjualan bahwa produk mereka akan menjadi kebutuhan semua orang dan mereka berusaha meyakinkan semua orang. Pertanyaan nomor 9. Jelaskan perbedaan antara konsep penjualan dan konsep pemasaran. Perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Selain pengertian di atas, dapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut yang dijabarkan pada poin-poin di bawah ini. 1. Dalam konsep penjualan, orientasi penjualan untuk menjaga bisnis dan produk yang dihasilkan, sementara konsep pemasaran berorientasi pada kepuasan konsumen. 2. Konsep penjualan berusaha untuk memaksa konsumen berpikir.
tentang produk. Di sisi lain, konsep pemasaran akan mengarah produk agar tidak masuk ke pikiran konsumen secara perlahan. 3. Titik awal konsep pemasaran adalah target pasar, sehingga hal pertama yang dilakukan dalam konsep pemasaran adalah riset untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, penjual akan membuat produk terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan usaha promosi. 4. Fokus utama dari konsep pemasaran adalah pada kebutuhan konsumen. Konsep penjualan lebih menekankan pada produk yang sudah ada. 5. Konsep penjualan memiliki perencanaan bisnis jangka pendek dengan mengambil posisi yang baik di pasar, tetapi hanya untuk periode yang singkat. Sebaliknya, ada perencanaan matang yang berkonsentrasi loyalitas dalam konsep pemasaran sehingga menghasilkan stabilitas merek jangka panjang. 6. Upaya yang terlibat dalam konsep penjualan hanya mencakup promosi dan persuasi. Upaya ini mencakup berbagai strategi yang berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu produk, harga, tempat distribusi, dan promosi. 7. Dalam konsep pemasaran, harga ditentukan berdasarkan berbagai faktor yang ada di pasar, yaitu permintaan dan penawaran komoditas. Berbeda dengan konsep penjualan yang menjadikan biaya produksi sebagai dasar pembentukan harga produk. Pertanyaan nomor 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan marketing mix dan kenapa marketing mix sangat penting bagi perusahaan. Pertanyaan nomor 11. Jelaskan tugas utama pemasaran. Tugas utama pemasaran. Manajemen pemasaran harus melakukan serangkaian tugas yang diperlukan untuk sukses dalam pemasaran. Tugas dasar pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan strategi dan perencanaan pemasaran. Tugas pertama dan terpenting pemasaran adalah mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Mereka terdiri dari tugas-tugas berikut. Penentuan strategi terdiri dari mengidentifikasi tujuan atau sasaran pemasaran organisasi, penentuannya dan modifikasinya, serta penentuan sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan. 2. Membuat sistem informasi pemasaran. Ini berkaitan dengan pemahaman tentang apa yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan secara sederhana. Ada 4 komponen informasi pemasaran mereka adalah sistem catatan internal, sistem intelijen pemasaran, riset pemasaran, dan sistem pendukung kepuasan. 3. Bangun hubungan pelanggan. Pemasaran perlu membangun hubungan pelanggan. Membangun hubungan pelanggan adalah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kepuasan dan mempertahankan pasar. Hubungan tersebut dapat dibangun dengan menggunakan konsep yang muncul seperti pemasaran hubungan dan manajemen hubungan. 4. Bangun merek yang kuat. Pemasaran perlu membangun merek yang kuat. Ini juga merupakan tugas utama pemasaran. Merek yang kuat membantu dalam promosi, penciptaan nilai, pengembangan citra, posisi produk, loyalitas merek, dan perluasan lini produk. 5. Tentukan bauran pemasaran. Pemasaran perlu menentukan bauran pemasaran yang efektif untuk menentukan kebutuhan pasar sasaran. Ini merupakan kombinasi dari 4 input, yaitu produk, harga, tempat, dan kegiatan promosi. Bauran pemasaran yang berbeda sangat penting untuk kelompok pelanggan yang berbeda. 6. Memberikan nilai. Pemasaran perlu memberi nilai kepada pelanggan sasaran. Nilai adalah rasio antara apa yang dibayar pelanggan dan apa yang mereka terima. Pemasaran harus menentukan cara menyampaikan nilai yang terkandung dalam produk dan layanan dengan benar ke pasar sasaran. Pilihan produk pelanggan dipadu oleh nilai. 7. Komunikasi nilai. Pemasaran perlu mengomunikasikan nilai ke pasar sasaran. Perusahaan harus mengembangkan program komunikasi pemasaran terintegrasi yang memaksimalkan kontribusi individu dan kolektif dari semua aktivitas komunikasi yang digunakan perusahaan untuk mengonfirmasi, membujuk tatap, dan meyakinkan konsumen tentang merek. 8. Menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Pemasaran harus mengambil pandangan jangka panjang dari produk dan mereknya
dan bagaimana keuntungannya harus dikembangkan berdasarkan posisinya. Ia harus memulai pengembangan, pengujian, dan peluncuran produk baru. 9. Implementasi dan pengendalian. Pemasaran harus mengatur sumber daya pemasarannya, juga menerapkan serta mengendalikan rencana pemasaran. Itu harus membangun organisasi pemasaran yang mampu menerapkan rencana dan strategi pemasaran. Pertanyaan nomor 12. Jelaskan bagaimana dampak pemasaran terhadap perekonomian suatu daerah atau negara. Jawaban: pemasaran juga dapat mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara. Peran pemasaran sebagai agen katalistik dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Pemasaran menyediakan jaringan sinergis yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sekian dari saya. Terima kasih.